Seorang bayi dilahirkan dengan kondisi yang cukup aneh dan langka. Bayi tersebut saat lahir masih terbungkus selaput ketuban milik sang ibu. Warga sekitar yang melihat menyangka kalau bayi tersebut adalah bayi setan. Tapi benar nggak kalau bayi ini adalah bayi setan? Adakah penjelasan medis di balik kelahiran bayi tersebut? Langsung saja kita cek videonya. Mari gas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi pada pasangan suami istri, sebut saja nama mereka Henry dan Reta. Henry sama Reta ini sudah beberapa tahun menikah, tapi mereka belum dikaruniai keturunan. Mereka ini juga punya usaha rumah makan di sebuah kota yang terkenal punya banyak tempat wisata. Bisa dikatakan salah satu destinasi wisata utama. Nah, saking terkenalnya nih, rumah makan ini tuh banyak banget didatangi dari orang-orang dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri. Dan bahkan nih, banyak juga food blogger dan juga YouTuber yang datang ke rumah makan mereka berdua ini untuk preview menu makanan yang ada di situ. Nah, gara-gara kedatangan para YouTuber dan juga food blogger ini, makin ramelah usaha rumah makannya si Henry sama Reta. Karena reviewnya tuh selalu baik. Banyak orang tuh muji rumah makan mereka. Makanannya enak, penyajiannya cepat, terus juga suasananya enak buat duduk-duduk. Pokoknya ya salah satu rumah makan yang sangat-sangat direkomendasikan. Ditambah lagi pelayanannya juga sangat-sangat memuaskan. Nah, reputasi baik dari rumah makan mereka ini udah jelas nih. Semakin direkomendasikan oleh banyak orang, makin ramelah orang yang datang ke situ. Usaha mereka semakin maju dan bisa dikatakan Henry sama Reta ini hidupnya akhirnya cukup mapan. Semakin hari semakin banyaklah pengunjung yang datang. Usaha rumah makan Henry sama Reta ini semakin laris dan semakin banyak dikenal. Mereka juga semakin sukses dan bisa ditebak ya teman-teman, di setiap kesuksesan pasti ada kecemburuan dari orang-orang yang gak suka melihat orang lain sukses. Dan akhirnya apa yang terjadi? Udah pasti teman-teman, fitnah dari orang-orang yang dengki dan juga iri. Orang-orang yang iri dan dengki ini kebanyakan itu dari pengusaha rumah makan lain yang merasa kok rumah makan mereka itu gak bisa sukses si Henry sama Reta. Karena yang mereka lihat itu tuh Henry sama Reta di puncak ya usaha mereka yang sukses. Mereka nggak ngeliat tuh waktu Henry sama Reta mulai merintis bagaimana. Mereka harus pinjam sana sini buat modal usaha. Harus coba resep beberapa kali gagal. Hampir bangkrut, mereka terus menerus berusaha. Yang orang-orang ngeliat adalah posisi Henry sama Reta saat ini. Mereka udah sukses, hidupnya enak, dikenal banyak orang. Jadilah mereka iri hati. Karena dalam bayangan orang-orang yang iri, mereka itu bisa sukses dalam waktu singkat, pasti ada apa-apanya. Dan mereka menduga kalau Henry sama Reta ini memang pakai ilmu hitam dengan membuat perjanjian dengan setan, jin atau iblis. Ya pokoknya sosok-sosok jahat lah. Pokoknya gimana pun caranya, Henry sama Reta ini pasti sudah menghalalkan segala cara sampai rumah makan mereka segitu larisnya. Karena kok dibandingkan sama pengusaha yang lain yang sudah berpuluh-puluh, mungkin berbelas-belas tahun, itu tuh usaha Henry sama Reta ini tergolong baru loh. Baru 6 tahun kok bisa segitu suksesnya. Pasti nih ada apa-apanya. Dan anehnya lagi, sebagian orang itu percaya mentah-mentah kalau Henry sama Reta ini memang pakai pesugihan atau penglaris supaya rumah makan mereka selalu datangi banyak orang. Dan bahkan ada berita buruk nih yang menyebutkan kalau Henry sama Reta ini ya punya semacam ritual rutin yang dilakukan setiap hari saat jam buka dan jam tutup rumah makan mereka. Karena ada yang ngamat-ngamati nih, kalau setiap jam buka atau jam tutup, Henry ini selalu berkeliling ke sekitar rumah makannya. Kayak ngamat-ngamatin gedungnya gitu. Nah, lagi-lagi orang Indonesia bilang, nah kan ritualnya aneh kan? Udah pasti tuh si Henry tuh lagi manggil-manggil setan supaya rumah makannya laris. Seperti yang udah saya ceritakan sebelumnya, si Henry sama Reta ini walaupun 6 tahun menikah, mereka itu belum dikaruniai momongan. Nah, belum adanya momongan ini justru memancing omongan yang lebih jahat lagi. Banyak yang mendengungkan isu kalau Henry sama Reta ini sebenarnya itu beberapa kali sudah punya anak, tapi anak dalam kandungannya si Reta ini ditumbalkan sebagai penglaris. Nah, jahatnya lagi nih, ada juga ibu-ibu nih yang berani bilang, oh ya, saya juga lihat tuh beberapa kali perutnya Bu Reta itu kayak membesar, tapi besoknya kempes lagi.
Itu pasti gara-gara bayi yang di kandungannya itu langsung dikasih ke penglaris buat tumbal. Segitu jahatnya teman-teman orang-orang yang iri dan dengki sampai tega marang fitnah segitu kejamnya. Sampai suatu hari akhirnya Henry sama Reta dikaruniai momongan, Reta positif hamil. Tapi lagi-lagi ketika si Reta ini hamil, bukannya omongannya malah makin baik, malah memancing omongan orang lain yang iri sama mereka. Mereka bilang kalau misalkan si Reta ini hamil, hasil bersekutu dengan setan. Pasti Henry sama Reta ini membuat perjanjian baru supaya Reta ini bisa hamil. Dan omongan-omongan dari orang iri dan dengki ini semakin diperkuat karena adanya satu kejadian yang mengagetkan. Jadi seiring dengan semakin berkembang kehamilan Reta ini ya semakin gak bisa banyak bergerak. Apalagi si Henry bilang nih, udah kamu gak usah sering-sering ke rumah makan. Kamu di rumah aja ditemani ibuku alias mertuanya si Reta. Si Henry bilang, nanti rumah makan aku yang urus. Kamu fokus aja di rumah supaya kandunganmu itu bisa sehat. Nah saat itu Rita kebanyakan di rumah ditemani sama ibu mertuanya alias ibunya si Henry. Ibunya si Henry semangat banget nih menanti kelahiran cucu pertamanya. Nah kejadian yang menjadi inti cerita ini terjadi selama beberapa hari sebelum Rita ini merasakan kontraksi di perutnya. Jadi selama beberapa hari itu si Reta merasakan kok putar sering kontraksi, tapi kontraksi itu hilang timbul. Kadang begitu kuatnya sampai Reta ini ke rumah sakit, tapi saat diperiksa dokter dibilang, oh ini belum kok, belum ada pembukaan, masih aman. Akhirnya saat itu dokter ngasih tahu misalkan nanti kontraksinya semakin sering, barulah bapak sama ibu nanti ke rumah sakit. Tapi selama ini ya ibu diusahakan jangan banyak bergerak, istirahat aja di rumah. Sampai suatu pagi nih si Reta mengalami satu kejadian yang sangat tidak diduga-duga. Waktu itu posisinya Reta sedang di rumah, si Henry sedang ngurus rumah makannya, sedangkan si mertuanya si Reta ini, ibunya si Henry sedang pergi belanja. Saat itu posisinya si Reta ini sedang sarapan di dapur. Tiba-tiba aja dia merasakan ada sakit luar biasa di perutnya sampai hampir jatuh. Untungnya saat itu si Reta sempat pegangan. Dengan tertatih-tatih si Reta ini masuk kamarnya dan coba tiduran. Ditenangkan dirinya, dia berharap kalau ini cuma kontraksi palsu biasa. Dalam hati si Reta dia berharap ini sebuah kontraksi yang semoga cepat tenang dan kok jangan sekarang lah, posisinya saya tuh sedang sendirian. Nah di tengah-tengah kepanikannya itu si Reta coba nelpon ibu mertuanya. Nah dicoba telepon ibu mertuanya, tapi waktu itu ibu mertuanya nggak angkat telepon. Ya mungkin saat itu ibu mertuanya posisinya sedang nyetir mobil. Nah ingat ya teman-teman, jangan pernah pakai handphone kalau sedang nyetir. Si Reta juga coba telepon si Henry, tapi saat itu nggak diangkat juga. Mungkin saat itu rumah makannya sedang rame. Si Reta makin putus asa dan ketakutan karena waktu itu dia ngerasa kok ada kayak rasa basah di pakaian dalamnya. Dengan susah payah si Reta melepas celana dalamnya, dia ngeliat di situ ada lendir sama ada darah. Nggak salah lagi, sebentar lagi Reta akan melahirkan. Reta cuma bisa nangis, dia ketakutan, dia panik, tapi dia bingung nih saya harus cari bantuan kemana. Misalkan yang mau teriak-teriak minta tolong dia udah lemah banget, suaranya tuh udah kayak tercekat dan juga perutnya udah sakitnya setengah mati. Udah pasti dia nggak bisa kuat kalau misalkan dia harus jalan ke tetangga untuk minta pertolongan. Lagi juga Reta mikir dengan adanya gosip bahwa dia sama si Henry ini pemuja setan, punya pesugihan, belum tentu nih tetangga-tetangganya mau bantuin dia. Akhirnya dalam kepanikannya si Reta memutuskan untuk menelpon salah satu sepupunya yang tinggal satu kota. Untungnya saat itu sepupunya masih di kantor dan langsung dijawab. Dia bilang, aku mau melahirkan, kamu kesini bantuin aku ke rumah sakit. Sepupunya bilang, oke, kamu tenang aja di situ, atur nafas kamu, aku segera ke sana. Nah tapi begitu dia matikan teleponnya, dia merasakan kontraksi itu semakin kuat. Dan Reta semakin panik karena dia sadar dia akan segera melahirkan. Untungnya saat itu naluri keibuannya si Reta ini mengalahkan rasa takutnya. Reta nekat, dia mulai mengedan sekuat tenaga pada saat dia mulai kontraksi. Dia paksa diri tetap sadar walaupun dia ketakutan, kesakitan, semua itu demi bayinya, demi anak pertamanya. Namanya naluri seorang ibu pasti akan melindungi anaknya. Berdasarkan cerita si Reta ini, Reta bilang pada saat itu kondisi saya itu sudah antara hidup sama mati. Waktu saya ngeden saya ngerasakan kalau mungkin bibir kemaluan saya tuh ada yang robek, rasanya sakit, tapi pada saat itu saya nggak sempat memikirkan rasa sakit saya. Saya bilang nggak apa-apa badan saya rusak, yang penting bayi saya lahir dengan selamat. Pikiran Reta cuma satu, bayi saya harus selamat, bayi saya harus selamat, itu terus yang dipikirkan.
Dan Reta merasakan apa yang benar-benar dirasakan oleh perempuan. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu yang pernah melahirkan secara normal. Setelah beberapa saat, dia udah gak ingat berapa lama, dia ngeden sekuat tenaga setiap kali kontraksi. Reta merasakan ada yang keluar dari jalur lahirnya. Bayinya sudah lahir. Tapi waktu itu si Reta mulai lemah, dia mulai kehilangan kesadarannya. Udah mulai capek sekali. Tapi setelah ada yang lahir itu, si Reta sempat ingat, kayaknya kok saya nggak dengar ada suara tangisan ya. Dia sempat ngedrop, jangan-jangan bayi saya lahirnya itu dalam keadaan nggak sadar. Jangan-jangan bayi saya itu entah mungkin nggak nafas atau gimana. Tapi setelah itu Reta udah mulai rasa ketakutan, dia merasa kesakitan setengah mati, tubuhnya sudah lemah, dan nggak lama kemudian Reta nggak ingat apa-apa lagi. Nah, ketika si Reta ini mulai nggak sadarkan diri, saat itulah saudara sepupunya, terus juga ibu mertuanya dan Henry datang dalam waktu yang bersamaan. Jadi waktu di rumah makan itu, si Henry itu mendapat miss call dari si Reta. Dia coba telepon balik, tapi kok nggak diangkat-angkat. Mungkin saat itu si Reta posisinya sedang mulai melahirkan. Henry bilang saat itu nalurinya mengatakan kalau saat itu istrinya butuh kehadirannya. Dia buru-buru pulang. Nah, waktu si Henry ini pulang, yang dia lihat adalah di situ yang namanya di depan kamar si Reta, itu si ibu mertua ada teriak-teriak ketakutan, ditenangkan oleh sepupunya si Reta. Si ibu mertuanya ini nunjuk-nunjuk di bagian tempat tidur, tempat si Reta udah terbaring dengan lemah. Di situ mereka melihat ada keanehan pada bayi yang ada di antara kedua kakinya si Reta. Mereka semakin panik waktu mereka lihat itu yang namanya kondisi si bayi itu masih terselubung selaput ketuban. Melihat kondisi bayi si Reta, ibunya ini teriak-teriak panik sampai akhirnya warga berdatangan. Mereka masuk ke rumahnya Henry sama Reta untuk lihat ini ada apa nih. Dan waktu itu mereka juga lihat kondisi bayinya Reta. Mereka sangat kaget melihat bayinya tersebut masih terbungkus selaput ketuban. Saking kagetnya ada juga beberapa orang tetangga yang langsung keluar rumah, mereka jijik, mereka muntah-muntah. Untungnya saat itu si Henry dia bisa berpikir cepat. Dia bilang saat itu juga Reta sama bayinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, saat itu ada bagian banyak lagi lah warga datang berkerumun karena mereka penasaran nih ada apa ribut-ribut. Dan lagi-lagi ada hal yang menyedihkan sekaligus menyebalkan terjadi atas Henry sama si Reta. Bayangkan ya teman-teman, tengah-tengah kepanikannya si Henry dan juga ngeliat kondisi si Reta sama bayinya dan segitu banyak warga, gak ada satupun yang berniat menolong. Mereka malah bilang, lihat tuh kondisi bayinya, masih terbungkus selaput ketuban. Bayi apa yang lahir seperti itu? Udah pasti ini bayi setan. Dan warga satupun gak ada yang mau menyentuh Henry, Reta ataupun bayinya. Untungnya saat itu sepupunya sama si ibu mertuanya si Reta, dia bantulah si Reta ini dan bayinya untuk segera masuk mobil. Mereka pergi ke rumah sakit. Dan katanya si Henry saat itu posisinya betul-betul sulit. Sebagai suami dia merasa marah, anak sama istrinya dikatain seperti itu, tapi dia harus fokus nih sama keselamatan istri sama anaknya. Kata Henry yang namanya warga satu segitu banyak, tapi gak ada satupun yang mau megang si Rita ataupun anaknya. Malah nih beberapa warga malah buka handphone, mereka rekam tuh waktu bayinya Henry yang masih terbungkus selaput ketuban itu digendong untuk dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Dan omongan itu semakin cepat menyebar dan warga semakin yakin kalau memang Henry sama Reta ini punya perjanjian sama iblis. Sebenarnya apa yang dialami oleh bayinya si Henry sama Reta ini bisa dijelaskan secara medis kok. Jadi bayi mereka ini disebut juga dengan bayi Enkaul atau bayi yang lahir masih dalam selaput ketuban yang utuh. Jadi pada saat kehamilan, dalam kandungan ibu itu bayi selalu berada dalam kantung ketuban. Kantungnya ini berisi cairan ketuban. Keduanya ini adalah komponen yang paling penting dalam perkembangan dan juga perlindungan janin bayi. Kantung ketuban ini udah pasti fungsinya melindungi janin dari benturan. Kalau diibaratkan kantung ketuban tuh kayak bantalan yang menyerap guncangan dari luar. Kantung ketuban ini juga menciptakan semacam lingkungan steril untuk si bayi. Jadi infeksi dari luar itu nggak bisa masuk. Selain itu, dengan adanya kantung ketuban, suhunya si bayi ini akan semakin konstan. Nah, suhu yang konstan ini sangat penting untuk tumbuh kembang janin. Selama berada dalam kantung ketuban, janin ini bisa bebas bergerak dan dengan demikian kan otot dan tulang janin itu akan berkembang. Nah, sementara cairan ketuban ini juga membantu melindungi janin selama berada di dalam kantung. Jadi selain dijaga selaput ketuban, dalam kantung ketuban itu juga ada semacam cairan yang membantu menyerap guncangan. Selain itu, cairan ketuban itu juga membantu perkembangan paru-parunya janin. Sama dalam kantong, nanti janin akan menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban. Salah satu fungsi cairan ketuban ini, itu juga membantu perkembangan paru-parunya janin. Nah, selain itu ada juga nih fungsi dari cairan ketuban yang gak kalah penting.
yaitu menjaga supaya yang namanya ari-ari itu tetap mengapung. Misalkan nanti janinnya bergerak atau gimana tuh, ari-ari ini nggak akan tergencet. Jadi suplai darah, oksigen, makanan itu ke janin dari ibu itu akan tetap lancar. Selain itu, cairan ketuban juga mengandung nutrisi yang sangat baik untuk perkembangannya janin. Pada saat janin lahir, biasanya kandung ketuban akan pecah. Tapi pada kasus bayi enkaul, maka kandung ketuban ini nggak akan pecah. Kejadian bayi enkaul ini bisa terjadi pada bayi yang lahir sesar, tapi bisa juga pada bayi yang lahir normal. Nah, kira-kira keadaannya membahayakan bayi nggak? Enggak, justru bayi dalam keadaan sangat aman. Karena saat itu bayi terus-menerus mendapatkan oksigen dari ari-ari. Selain itu, dengan adanya kandung ketuban yang terus menyelimuti bayi, jadi trauma fisik pada saat bayi masuk janin lahir itu lebih sedikit. Nah, setelah bayi ini lahir, maka dokter atau bidan dengan hati-hati akan membuka kandung ketuban untuk membebaskan bayi. Ini juga yang dilakukan dokter terhadap bayi si Henry sama si Reta. Ketika sampai di rumah sakit, dokter kemudian langsung memotong selaput ketubannya. Ketuban pecah dan bayi tersebut segera menangis dengan keras. Anak Henry sama Reta ini lahir dengan sehat. Jadi kelaminnya laki-laki, dan saat itu dokter melakukan perawatan berupa pembersihan bagian mulut dan hidung dari cairan ketuban supaya bayi ini bisa bernafas. Si Reta ini merasa lega nih, walau saat itu juga harus perawatan, yaitu yang namanya bibir kemaluannya memang sempat robek dan harus dijahit. Tapi kata Reta saat itu, saya udah gak ngerasakan lagi nih sakitnya seperti apa. Saya udah cukup senang melihat anak saya lahir dengan selamat, rasanya tuh udah lega, udah plong. Tapi tetap aja setelah itu Reta sama bayinya harus dirawat di rumah sakit untuk memastikan kondisi ibu sama bayinya ini sehat. Setelah diperbolehkan rawat jalan, si Henry sama Reta ini pulang ke rumah nih. Mereka merasa gembira, mereka udah lega banget lah, akhirnya yang dinanti-nantikan pun datang. Tapi mereka nggak tahu kok yang namanya masalah baru akan dimulai. Ketika mereka sampai ke rumah, waktu mereka ada tetangga sekitar mereka tuh kok ada yang aneh ya. Sama sekali nggak ada yang datang untuk ngasih selamat. Mereka ngeliatin si Henry sama Reta itu dengan tatapan jijik, marah. Dan ada juga yang terang-terangan nih ngeliatin si Reta dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kayak benci banget sama si Reta. Dan bahkan saat itu ada yang terang-terangan bilang juga kalau bayinya itu adalah bayi setan. Ya, bayangin aja, si Reta itu baru pulang ke rumah, gendong anaknya baru lahir, ada tetangga yang bilang, mau apa kan kesini? Kalian tuh keluarga pemuja setan tau nggak? Kan pakai bawa bayi setan itu kesini. Mendingan sekarang kalian cepat pergi dari sini. Kami nggak mau kampung kami kena sial dari kalian. Dan yang namanya makian juga ejekan dari warga itu semakin menjadi-jadi. Setiap hari mereka selalu mendapatkan kata-kata yang gak mengenakan, bahkan yang cenderung kasar. Dan bahkan nih teman-teman yang dilakukan oleh warga sampai di luar batas kewajaran. Suatu hari waktu si Henry pulang ke rumah, dia ngelihat kalau rumahnya itu ditaburi kembang oleh warga yang termakan gosip dan fitnah yang kejam itu. Dan bahkan beberapa warga itu setiap kali lewat depan rumah mereka tuh teriak, pergi kalian keluarga pemuja setan, bawa bayi setan itu keluar dari kampung ini. Kami gak mau kampung kami kena sial dari kalian. Begitu terus berhari-hari. Dan puncaknya, suatu hari itu di depan jalan rumah mereka itu terdapat spanduk yang bertuliskan warga kampung ini tidak menerima keluarga pemuja setan. Pergi dari kampung ini. Dan melihat spanduk itu, Henry dan Reta sadar ini gak bisa didiamkan. Ini sudah keterlaluan. Mereka coba melapor ke RT setempat, tapi nggak digubris. Bahkan RT setempat nih bilang, ya udah kok gitu mendingan kalian semua pergi dari kampung ini daripada nanti keadaan semakin keruh. Akhirnya si Henry pun melapor ke pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah ini. Pihak yang berwenang datang dan menyelidiki kasus tersebut. Pihak yang berwenang kemudian mengamankan beberapa warga yang akhirnya ketahuan kok mereka adalah dalang di balik kejadian ini. Udah bisa ditebak mereka adalah para pemilik rumah makan yang iri dengan kesuksesan Henry sama Reta. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak yang berwenang, para provokator ini pun ngaku kalau mereka yang sudah menyebar fitnah karena iri. Dan bahkan mereka tuh udah hampir mengerahkan warga untuk mengusir keluarga si Henry dengan ancaman kalau keluarga mereka ini nggak segera pergi, maka rumahnya akan dibakar. Ngeri banget ya teman-teman ya yang namanya fitnah itu. Untungnya saat itu pihak yang berwenang segera melakukan klarifikasi setelah para warga yang provokator ini mengaku. Henry sempat nanya, ini kenapa sih kamu segitu teganya? Dan mereka dengan malu mengatakan kami iri dengan kesuksesan Bapak. Karena itu ya kami menyebarkan fitnah ini. Dan waktu akhirnya mereka dikumpulkan dengan beberapa orang perwakilan warga yang diamankan itu juga bilang kok mereka tuh percaya dengan kabar yang menyebutkan kalau Henry sama Reta ini adalah pemuja setan.
Karena itu ya mereka jadi kesal sama Henry sama Reta. Masa sih demi kesuksesan rumah makan mereka sampai tega melakukan hal sekotor itu. Warga juga cerita kok mereka tuh curiga dengan kelakuan si Henry yang dianggap aneh. Henry pun akhirnya mencoba meluruskan satu-satu supaya nggak ada lagi fitnah atas keluarganya. Henry pun cerita bahwa yang dianggap warga sebagai ritual di mana itu keliling rumah makannya itu sebenarnya cuma memastikan kalau warung makanannya itu aman, kalau nggak ada gedung yang rusak perlu diperbaiki. Dan Henry juga menjelaskan kondisi bayi yang lahir itu bisa dijelaskan secara medis, namanya encol, dan itu wajar kok. Dan Henry juga menjelaskan kondisi bayi yang masih dalam selaput ketuban itu bisa dijelaskan secara medis dan bahkan bisa dijelaskan oleh dokter yang menangani si Reta. Pihak berwenang pun menjelaskan bahwa semua yang diterima oleh warga yang namanya kabar burung itu satu pun tidak ada yang benar. Dan pihak yang berwenang akan menjamin bahwa Henry ini adalah orang yang baik dan menjalankan bisnisnya dengan cara jujur. Untungnya saat itu para warga pun akhirnya mengerti, mereka minta maaf, mereka menyesal, dan masalah ini pun bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan untungnya saat itu si Henry ini menerima permintaan maaf dari warga. Dia juga mengajak para warga nanti datang ke rumahnya karena mau ada selamatan anaknya yang baru lahir. Saat selamatan kelahiran anaknya, si Henry sama Reta ini mengundang seorang pemuka agama yang cukup terkenal untuk mendoakan kelahiran anak mereka. Dia juga mendoakan supaya lingkungan ini selalu sehat, warga-warga juga sukses, sejahtera. Dan warga pun semakin yakin nih kalau Henry ini adalah orang yang baik. Dan gosip Henry dan Reta adalah pemuja setan itu sama sekali nggak benar. Itu cuma gosip murahan, fitnahan yang disebarkan oleh orang-orang yang iri. Saya harap dari kasus ini teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesan yang baik dari kejadian Henry dan Reta. Jangan percaya gosip, jangan gampang termakan fitnah, dan jangan mudah percaya pada berita yang hoax. Dan semoga teman-teman yang belum diberikan momongan bisa segera diberikan momongan yang sehat, baik dan pintar. Doa saya selalu untuk kebaikan, keselamatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.